أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 16, 17 dan 18. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minal zalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, sore hari ini alhamdulillah kami berada di BCA Anur Kota Baru Ndriyorjo Gresik. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita untuk beristiqomah di dalam berhakko tilawati ditingkatkan dengan hakko cukoti, dan kita juga untuk yaitu berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini mendapatkan pencerahan
dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah yang kita kaji pada sore hari ini. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, senantiasa mari kita berdoa kepada Allah agar kita ini dihindarkan ya Bu dari perilaku keji dan mungkar. Karena perilaku keji dan mungkar itu bisa menyebabkan manusia apa Bu? Manusia tidak punya apa? Derajat. Jadi derajatnya hilang karena manusia berbuat perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang kita kaji pada sore hari ini ya. Al-Baqarah mulai dari ayat 6 sampai 20 ini adalah potret orang-orang yang syarrul bariyah, yaitu makhluk hidup yang durjana yang berada di muka bumi ini. Makanya siapapun mereka yang mempunyai sifat ini maka harus apa Bu? Harus diapakan Bu? Didoakan agar mendapat hidayah ya, agar dia mau bertaubatan nasuha, agar dia mendapat hidayah, akhirnya bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya kita syukuri ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan ya, dan diberi kemampuan dan kemauan untuk masih istiqomah di dalam BCA ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, keluarga panjenengan semuanya, anak cucu panjenengan semuanya nanti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bi barokatil Al-Qur'an ini. Amin ya robbal alamin. Mari kita lihat ayat 16. Ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah dan perkataan mereka. Nah ya Bu, jadi orang-orang munafik itu Bu ya, jadi yang bodoh itu adalah perkataannya juga bodoh, tingkah lakunya juga bodoh. Lah bodoh itu bahasa Arabnya apa Bu? Jahiliyah, zaman kebodohan. Manusia tidak mengenal Allah, manusia tidak mengenal Rasulullah, manusia tidak mau beribadah. Dia hanya makan, minum, tidur, bangun lagi, makan, minum, bangun, tidur lagi, gitu terus menerus. Nah, tidak ada nilai ibadahnya ya. Itulah perilaku orang-orang yang bodoh itu seperti itu. Sehingga orang yang bodoh itu biasanya apa Bu? Tidak cerdas ya Bu ya. Namanya orang bodoh ya tidak cerdas, sehingga dia itu dari mana asalnya, sekarang ini apa yang perlu dilakukan, nanti kalau sudah mati itu mau kemana ya nggak tahu, namanya orang bodoh. Makanya kita harus mencari ilmu ya, belajar, kalau bisa kita jadi guru ya Bu. Ibu-ibu harus jadi guru
untuk mengajarkan siapa, Bu? Dirinya sendiri. Jadi guru untuk dirinya sendiri, ya. Dirinya diajak ngaji, dirinya diajak memahami kitab suci, dirinya diajak mengamalkan kitab suci ini, dirinya diajak terlibat untuk mendakwahkan kitab suci ini. Maka mudah-mudahan dari diri-diri kita ini terhindar dari api neraka, sehingga bisa menyelamatkan anak cucu dan keluarga besarnya. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti tersebut pada ayat di atas merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Loh, Bu, dia memilih berkawan dengan setan daripada memilih berkawan dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Loh, Bu, ya, matanya itu mata apa, Bu? Lalat. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kufur itu matanya mata apa, Bu? Mata lalat. Kira-kira kalau mata lalat itu suka apa, Bu? Sukanya pasti yang jorok, yang kotor ya, Bu, ya. Hinggapnya ya, Bu. Nah, pasti biasanya lalat itu membawa apa, Bu? Penyakit. Jadi repot. Ada lalat, banyak lalat di rumahku. Banyak lalat di yaudah. Lah saya diganti banyak lalat di rumahku, bisa jadi berarti ada sesuatu yang kotor. Lah itu disukai sama lalat. Lah dia orang-orang munafik itu suka berteman dengan lalat dibanding dengan berteman dengan tawon. Lah tawon itu, Bu, mata tawon, ngerti tawon? Lebah itu biasanya apa, Bu? Menghasilkan apa, Bu? Madu. Lah itu adalah contoh permisalan orang-orang mukmin itu seperti lebah, mentalnya seperti lebah. Orang-orang munafik mentalnya seperti lalat. Loh, Bu, makanya kalau sampean apa, Bu, punya stiker gitu ya, masang stiker besar gitu, kira-kira sampean pilih mana? Ada 2 stiker, 1 stiker gambar lalat, 1 stiker gambar tawon. Sampean kira-kira milih yang mana? Bagi orang yang tahu pasti memasang tawon, karena tawon itu luar biasa, lambang apa? Lambang keberanian. Jadi kalau sampean menggoda yang namanya tawon, kemana saja pasti dientup sampean. Lah ya, makanya jangan digoda tawon itu. Ya, kalau tawon itu tidak digoda ya diem aja, tapi kalau tawon sudah diusir atau disakiti, kemana saja sampean akan dientup sampean. Ya, jadi makanya itu contoh, Bu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat apa, Bu? Surat lebah. Namanya surat apa, Bu? An-Nahl. Surat ke-16 itu namanya surat lebah. Ya, nanti sampean lihat. Ya. Akhirnya pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau menerima kebenaran, loh, Bu. Karena dia memilih kesesatan, kemudian dia membenci kebenaran, akhirnya yang bingung, yang susah, yang peteng dedet adalah dia sendiri, loh, Bu. Ini loh, Bu, makanya kita harus berlindung kepada Allah dari kepribadian munafik ini. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata membeli
untuk ganti kata menukar. Jadi orang munafik itu menukarkan hidayah petunjuk dengan dolalah atau kesesatan. Hasilnya mereka kehilangan petunjuk dan memperoleh kesesatan. Loh Bu, akhirnya ya Bu, ya yang terang benderang itu Bu, akhirnya berubah menjadi apa Bu? Gelap gulita. Yang dulunya senang ya berubah menjadi susah. Yang dulu seneng berubah menjadi ngenes. Jadi seneng itu kalau dibalik jadi ngenes. Sampeyan tahu ngenes? Ngenes itu sedih. Ya, sedih di atas sedih itu namanya ngenes. Ya, makanya hati-hati. Petunjuk yang semula mereka miliki itu berupa kesediaan manusia untuk menanggapi kebenaran dan mencapai kesempurnaan. Kesediaan ini bagaikan modal pokok. Modal inilah yang lenyap dari tangan mereka. Oleh karena itu mereka tidak akan mendapat untung dan tidak dapat petunjuk lagi. Loh Bu, dia tidak beruntung ya Bu, tapi apa? Dia buntung. Buntung sama beruntung sama enggak Bu? Enggak sama. Harganya ya punya ya misalnya ayam buntung ya enggak punya ekor dengan ayam yang punya ekor, kalau dilihat sedap mana Bu? Sedap yang punya ekor. Jangan milih yang buntung, yang penting kan enak Pak digoreng. Oh. Ya mampir ngene Mbah Sarip. Baik, sekarang 17-nya terakhir. Ayat ini memberikan gambaran lain tentang orang-orang munafik seperti disebutkan pada ayat-ayat terdahulu dengan perumpamaan yang nyata. Orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang munafik dari ahli kitab dan orang-orang Yahudi. Mereka itu telah beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul yang telah lalu, maka seharusnya mereka beriman pula kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena kedatangan Nabi Muhammad itu telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, akan tetapi disebabkan mereka dipengaruhi oleh kebesaran mereka di masa lampau, mereka tidak mau beriman. Tak ubahnya mereka itu seperti orang yang menyalakan api untuk menyinari tempat sekitarnya. Tiba-tiba api itu padam sehingga mereka berada dalam gelap gulita. Allah berfirman, dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Surat Al-Munafikun ayat 3 ya Bu. Jenengan kalau misalnya listriknya mati, punya lilin sampean? Punya? Kalau lilin itu dinyalakan biasanya bisa nyala enggak? Dari kejauhan lilin itu seperti apa? Seperti lampu? Apakah lampu lilin itu lama-lama meleleh? Kira-kira menurut Ibu itu lambang apa? Dia bisa menyinari tapi tubuhnya sendiri leleh. Sementara ada lampu yang kita lihat ini dia masih utuh bersinar. Nah, ada matahari yang bersinar. Beda ya Bu? Jadi lilin itu diumpamakan seperti orang munafik. Jadi dia menyinari tapi akhirnya dirinya sendiri terbakar. Makanya kalau
Ya, kalau masalah kemanfaatan Bu ada, tapi kan dirinya tadi loh. Dirinya sendiri itu terbakar, itu yang menjadikan kerugian. Kalau masalah menyinari, oke lah. Jadi orang munafik itu juga pinter kok. Ya, dia juga bisa ngaji, tapi dia juga pinter berbuat keji, gitu. Iya, itu manfaat. Tapi kalau misalnya menyinari, setelah menyinari terus lampu itu terbakar, kemudian membakar rumah sampean, ya apa kira-kira? Kan merugikan kan? Nah, itu membahayakan, bahasanya begitu. Jadi yang baik itu Bu ya, bersinar tapi tidak menimbulkan kebakaran, itu yang lebih baik. Seperti lampu kita ini, yang bersinar ini loh Bu. Nah, ini baik. Tapi ada misalnya di tempat lain lampu dinyalakan kemudian dia kobong, terbakar. Nah, otomatis dia bisa diambil kemanfaatannya dengan orang lain, tapi dirinya sendiri itu yang menjatuhkan dirinya, mendaftarkan dirinya sebagai penghuni neraka. Makanya Allah membuat perumpamaan seperti itu ya Bu. Jangan seperti lilin. Kalau ingin jadi bercahaya ya seperti lampu, seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang, menurut Bu. Itu contoh aja ya Bu ya. Bukan berarti terus lilin itu, lilin kamu jelek. Nanti kalau lilinnya terus ngilang, tidak mau, terus sampai listrik mati, terus nggak yopo. Nah, perumpamaan itu begitu, perumpamaan ya. Ojo terus lilinnya mbok bilangi, nanti terus orang-orang nggak mau jualan lilin, terus sampai mau tuku opo. Nah wis listriknya mati, loh. Ya, itu apa Bu? Permisalan contoh supaya manusia itu bisa apa? Tafakur dan tadakur. Mudah-mudahan ayat 16 dan 17 dari surat Al-Baqarah ini akan menjadi renungan bagi kita semuanya, dan mari kita benci dan kita jauhi perilaku kemunafikan. Ya, ciri-cirinya tahu Bu, kalau berkata dia dusta, kalau dia berjanji diingkari, kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Itu contohnya. Jadi dia menipu Allah, dia menipu Rasulullah, dia menipu orang beriman seluruhnya, maka dia adalah makhluk yang paling jahat di atas dunia ini, dan tempatnya nanti di dasar api neraka ya Bu. Kalau orang misalnya orang kufur kelihatan ya Bu ya, tapi kalau orang munafik itu diumpamakan seperti apa Bu? Musuh dalam selimut. Loh Bu, siapa tahu musuhnya dalam selimut, musuhnya dalam diri kita, menyatu dengan diri kita ya. Makanya supaya tahu ya kita harus ngaji, ya dibaca, ya dipahami, ya diamalkan, ya didakwahkan. Mudah-mudahan dakwah kita BCA An-Nur ini bermanfaat bagi kita semuanya, yang mendirikan masjid ini yang sudah wafat, dan guru-guru, para santri yang sudah wafat di BCA An-Nur ini. Kita doakan Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang masih hidup, para pendiri Masjid An-Nur ini, para guru, para pemakmur Masjid An-Nur ini, mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, dan kalau meninggal nanti mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.